Ithnani yu'ajjiluhuma fid dunya wal akhirah. Ada dua perkara yang menjadi kesalahan anak manusia, Bani Adam, yang ketika dia berbuat kesalahan, Allah tidak tunggu waktu akhirat untuk membalas dia punya perilaku. Artinya bahasa kita tadi itu instannya. Untuk negeri akhirat dia dapat, tapi Allah kasih persekot lebih awal di dunia. Di alam hidupnya. Apa dua perkara ini? Yang pertama adalah uququl walidain. Durhaka sama orang tua, ternyata ancaman dari Allah, sanksi yang Allah akan berikan nggak menunggu di akhirat. Di dunia Allah sudah hilangkan GPS-nya, arah jalan hidupnya. Sehebat apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, sehormat apapun strata di lingkungannya dia, kalau dia punya tindakan durhaka kepada kedua orang tua, Allah haramkan yang namanya memiliki nilai berkah dalam hidupnya. Kalau dia, tapi dia punya uang, Ustaz, punya banyak, ya, tapi Allah tidak titipkan di setiap yang ia miliki nilai keberkahan. Apa sih berkah? Kathratul khair, memiliki banyak nilai kebaikan. Bisa dibuktikan kalau sudah dia durhaka sama orang tuanya, lalu kemudian dia punya banyak uang, maka uang tersebut tidak akan mampu menolong dirinya dunia sampai akhiratnya. Itu yang pertama, uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Yang kedua adalah az-zina al-baghyu, melakukan tindakan zina. Jadi sebelum nanti Allah akan berikan lubang yang begitu dalam bagi orang-orang yang melakukan zina, maka sesungguhnya syariat Islam kalau orang pezina itu kan harus dirajam. Bikin lubang kira-kira 1 meter yang sekiranya ketika orang dewasa masuk persis di pinggangnya, persis di bagian perutnya, kemudian nggak sampai dia ditanam hidup-hidup, tapi dilempari dengan batu, dirajam sampai apa? Sampai mati. Itu bagi mereka orang-orang yang berzina dan dalam keadaan sudah berumah tangga, memiliki pasangan. Artinya apa? Sebenarnya syariat Islam yang sudah digelontorkan oleh Allah dan Rasulnya, ditawarkan oleh segenap kita umat Islam, kalau ingin digunakan, maka sesungguhnya ini rajam atau dosa-dosa yang lain seperti potong tangan bagi si pencuri, kalau ingin dirasakan, maka pada saat di dunia sudah dia mendapatkan jerahnya, sanksinya, maka nanti di akhirat justru Allah akan peringan. Tapi ketika tidak dilakukan itu syariat Islam, justru kalau tidak dijalankan, maka nanti pada saat di akhirat itu lengkap genap, tidak ada cicilannya. Makanya didahulukan itu sebagai 50% atau 30%-nya lebih awal di dunia. Pada saat itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa inilah dia, maksudnya ingin menjadi pelajaran bagi sekelilingnya. Ini dia. Orang yang berzina, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangankan untuk akhirat dia cari keselamatan, di dunia saja Allah sudah kasih petakanya. Deritanya sudah dirasakan. Kezaliman yang dia perbuat di hadapan orang-orang yang mazlum, korban kezaliman, kezaliman itu akhirnya akan berbalik ke dalam dirinya dan itu nggak menunggu di akhirat. Jadi atas sebuah kezaliman yang dia tebarkan di tengah masyarakatnya, bicaralah ini seorang pemimpin, dia tidak menerapkan keadilan, akhirnya dia zalim terhadap rakyat yang dipimpinnya. Lalu kemudian berapa banyak lidah-lidah di setiap malamnya berdoa, ya Allah pemimpinku telah menzalimi diriku, ya Allah Pak Camatku, Pak RT-ku, ya Allah pemimpinku, ya Allah secara luas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulnya dikatakan tidak ada sumpah serapah pengaduan kepadaku dari orang yang merasa terzalimi kemudian aku halang-halangi doanya, tidak. Dilepas oleh Allah hijab, satir, penghalang dan tirainya sampai akhirnya doa orang terzalimi, rintihan orang yang terzalimi, yang betul-betul merasa yang betul-betul memang terzalimi. Sekarang banyak orang dia yang melakukan kesalahan, dia yang merasa dizalimi. Nah, ini beda lagi. Allah lebih bijaksana menilai sebuah keadaan. Iya. Ya, berteriak-teriak ini tidak adil, ini tidak adil, ini tidak. Ini karena perbuatanmu sehingga adanya ketidakadilan yang kamu rasakan. Nah,
Pada saat orang yang berbuat zalim kemudian datangnya doa yang akan menimpa kepada dirinya, Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam hadis qudsinya, bergetar arsy-Ku. Karena sebab rintihan orang yang zalim mengadu kepada Aku terhadap perilaku saudaranya, pemimpinnya dan lain-lain. Jadi itu yang perlu kita waspadai, itu perilaku zalim, perbuatan zina dan durhaka sama orang tua. Ciri dan tanda orang yang mendapatkan hasanah di dunia. Apa yang pertama? Ilmu, amal soleh. Ilmu, amal soleh. Orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, tadi itu hasanah di dunia. Hasanah bisa dikatakan kenikmatan yang sangat luas, tenang, bahagia dan lain-lain. Kalau ini orang yang mendapatkan keistimewaan di alam dunia. Siapa dia? Orang yang memiliki pertama, aulad abrara. Anaknya anak yang seluruhnya pada berbakti kepada dirinya selaku orang tua. Terus disebutnya adalah wa maskanul wasi' atau baitul wasi', al-bait al-wasi'. Rumah yang lapang, yang luas, yang setiap meter dan sentinya dia pergunakan untuk ibadah. Seperti apa? Dia punya rumah. Kemudian dia jadikan rumahnya wakaf untuk musola. Itulah dia, al-baitul wasi'. Kemudian apalagi? Wa markabun sari. Tadi sudah saya singgung. Dan kendaraan yang nyaman serta cepat. Nabi tempo lalu punya unta namanya unta merah. Markabun sari. Untuk apa? Untuk berhijrah. Untuk memenuhi panggilan Allah. Kayaknya tadi saya katakan. Ngelihat Alphard, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dapat ya Allah. Amin. Biar bisa bolak-balik dan lain-lain. Punya ini ya Allah. Melihat rumah besar ya Allah. Lihat anak-anak di YouTube itu yang tahfidzul Quran, yang anak-anak masih kecil ya Allah. Mudah-mudahan anakku menjadi semuanya saja. Kita punya harapan yang baik-baik. Dan kemudian akhirnya kita distribusikan dengan baik.